Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum belajar dimulai, biasanya kita membacakan doa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Sekarang gilirannya Ihsan untuk memimpin membacakan doa. Silakan Ihsan. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua. Alhamdulillah semuanya ada dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Coba Ibu mau bertanya, siapa yang piket hari ini ya? Siapa yang piket hari ini? Tasya, Tejara, Ihsan, sama Winnie. Lihat apakah kelasnya sudah rapi? Sudah. Apakah kelasnya sudah bersih? Sudah. Nah, kalau sudah rapi, sudah bersih, sudah nyaman, maka belajarnya pun kita akan lebih bersemangat dan akan lebih nyaman. Untuk memotivasi semangat belajar kalian, sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan tepuk anak soleh secara bersama-sama. Apakah kalian siap? Siap. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Apakah sudah bersemangat? Sudah. Nah, agar kalian lebih bersemangat lagi, maka kalian juga harus lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menjelaskan dan memahami isi kandungan dari surat At-Tin yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang Quran surat At-Tin. Nah, hari ini kita akan mempelajari isi kandungannya agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu mau meminta kalian untuk melihat video sumber belajar yang sudah Ibu buat. Silakan perhatikan. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini Ibu mau memberi pelajaran tentang QS surat At-Tin dan isi kandungannya. Quran surat At-Tin artinya buah tin. Dalam surat ini terdapat beberapa isi kandungan. Di antaranya adalah yang pertama, 3 ayat pertama dalam surat At-Tin merupakan nama 3 tempat di mana Allah mengutus para nabi dari kalangan ulul azmi. Pertama adalah tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, dan tempat Allah mengutus Nabi Isa, yaitu Baitul Maqdis. Mengapa di sini Allah menyebutkan tentang buah tin dan zaitun?
Karena buah tin dan zaitun adalah buah yang sangat banyak manfaatnya bagi tubuh dan kehidupan kita. Kemudian tempat yang kedua adalah Tursina, yakni nama bukit tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Dan yang ketiga adalah kota Mekah alias tempat yang aman. Dan di kota Mekah itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Isi kandungan yang kedua adalah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya hingga sempurna seluruh anggota tubuhnya. Jadi dalam hal ini Allah telah menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin dari makhluk yang lain. Isi kandungan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia telah menciptakan neraka jahanam atau tempat yang paling hina bagi ciptaannya. Bila mereka tidak taat kepada Allah dan tidak meneladani Rasulnya. Jadi jelaslah bahwa Allah telah menciptakan neraka jahanam, itu adalah tempat yang paling hina bagi kita. Karena bila kita tidak taat kepada Allah dan tidak meneladani Rasulnya, maka tempat itu akan menjadi tempat kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang hari pembalasan kelak. Melalui surat At-Tin, Allah berfirman bahwa semua tanda-tanda ciptaannya sudah tergambar jelas. Berikut dengan tanda-tanda bahwa semua ciptaannya pasti akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk mendustakan hari pembalasan. Nah, di sini terlihat bahwa Allah menciptakan neraka jahanam untuk orang-orang yang tidak taat kepada beliau. Tentang hari pembalasan. Apa hari pembalasan itu? Hari pembalasan adalah di mana semua dosa yang telah kita perbuat pasti akan mendapatkan hasilnya. Apa yang kita perbuat dan itulah yang kita terima. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hakim yang paling adil, tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap siapa, termasuk menciptakan hari kiamat dan memberi pembalasan bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Allah itu adalah seorang yang hakim yang sangat adil. Dia tidak pernah melampaui batas dan dia tidak pernah aniaya terhadap siapapun makhluk, baik itu yang mengikuti perintahnya atau melanggar perintahnya. Pada intinya, dari isi kandungan surat At-Tin ini memerintahkan kepada kita untuk pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, karena Dia telah menciptakan manusia dan alam semesta ini dengan begitu sempurnanya. Maka janganlah kita kufur atas nikmatnya. Niscaya hari pembalasan itu ada dan semua ciptaannya pasti akan kembali kepadanya. Nah, alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solehah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bisa dipahami oleh peserta didik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap semangat anak ibu yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah melihat video sumber belajar yang Ibu buat? Sudah. Nah, di sana terdapat beberapa isi kandungan dari surat At-Tin. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang sudah tahu apa isi kandungan dari surat At-Tin? Ada yang sudah tahu? Belum? Belum. Nah, kalau belum, sekarang Ibu sudah membagikan kalian buku PAI yang sudah ada di meja kalian. Sekarang silakan kalian untuk menghafal isi kandungan dari surat At-Tin secara berkelompok ya, dengan metode drill. Siapa yang tahu metode drill? Ada yang tahu? Tidak tahu? Tidak. Nah, metode drill itu adalah latihan pengulangan.
isi kandungan dari surat Atin. Nah, sekarang Ibu buat 3 kelompok. Sekarang kelompok 1 ketuanya Teh Zahra, kelompok 2 Teh Epa, dan kelompok 3 Teh Tasya. Silakan kalian menghafal isi kandungan surat Atin secara berkelompok dan berulang-ulang. Silakan dimulai. Silakan. Kesimpulan dari isi kandungan surat Atin adalah surat Atin yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur. Surat ini menjelaskan perintah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta. Surat ini mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Mengerjakan dan surat ini mengenai kandungan surat Atin yang kedua adalah mengajar cara mengontrol diri agar terhindar dari perbuatan yang keji dan murka. Selain itu juga mengajarkan agar manusia agar bisa menjaga takwa serta selalu bisa beramal soleh. Hal ini penting agar hati kita timbangkan kebaikan lebih banyak ketimbangan keburukan. 3. Surat
berdiskusi tentang kesimpulan dari isi kandungan surat At-Tin. Ayo. Silakan diskusi. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok yang lain. Dan dulu antar teman, antar kelompok. Dan tulis hasil kesimpulannya. Silakan. Apakah semuanya sudah menulis kesimpulan dari isi kandungan surat At-Tin? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan setiap kelompoknya kembali ke kelompok masing-masing untuk mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian, setiap ketua kelompoknya. Untuk yang pertama yaitu kelompok 1. Teh Zahra ketuanya, silakan untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari isi kandungan. Kesimpulan dari isi kandungan surah At-Tin adalah sebagai bentuk rasa syukur. Makna dan kandungan surah At-Tin yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur. Surah At-Tin menjelaskan perintah untuk mensyukuri kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Maka dari itu Allah mengajarkan kepada manusia mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, tepuk tangan untuk Teh Zahra. Alhamdulillah kelompok 1 sudah bisa menyampaikan kesimpulan dari isi kandungan surat At-Tin. Kalian memang siswa-siswi yang hebat-hebat. Sekarang silakan ketua kelompok. Kesimpulan dari isi kandungan surah At-Tin adalah mempercayai hari pembalasan. Kandungan surah At-Tin yang juga perlu untuk dilakukan di hari pembalasan. Surah ini mengajarkan manusia agar bertanggung jawab segala perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Maka dari itu dengan mempercayai akan hari pembalasan, maka surat At-Tin mengajarkan manusia agar berperilaku sesuai dengan aturan agama. Maka dari itu setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hari pembalasan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, alhamdulillah semuanya sudah bisa untuk menyimpulkan isi kandungan dari surat At-Tin walaupun hanya sebagian. Nah, untuk itu Ibu mempunyai reward untuk kalian karena kalian sudah bisa untuk berdiskusi dengan kelompok dan sudah bisa untuk mempresentasikan hasil hafalan dari kandungan surat At-Tin dengan benar. Ibu mempunyai coklat yang akan Ibu bagikan kepada kalian karena kalian anak-anak hebat, kalian bisa mempresentasikan hasil hafalan kalian di depan kelas. Silakan satu persatu, nanti bisa dimakan pas waktu jam istirahat. Nanti dibagi makannya waktu istirahat. Nah, coba acungkan semuanya, acungkan. Nah, semoga dengan reward yang Ibu berikan walaupun tidak seberapa, kalian bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Apakah kalian sudah mengerti semua?
Silakan kalian isi tugas mandiri kalian. Jangan bertanya kepada teman. Apakah kalian sudah selesai mengisi? Sudah. Sudah, ayo kumpulkan dulu. Kita lihat tugasnya, kita evaluasi dulu. Alhamdulillah tugas kalian sudah Ibu periksa. Setelah Ibu periksa tugas kalian, alhamdulillah 8 orang sudah mencapai KKTP. Dan untuk kalian yang sudah mencapai KKTP, maka kalian harus lebih belajar lagi dengan pelajaran-pelajaran yang lebih sulit atau yang lebih rumit dari sekarang. Bisa dengan belajar mandiri ataupun dengan belajar kelompok. Bisa juga kita membaca buku di perpustakaan sesuai dengan pelajaran yang kita minati. Nah, dan ada 2 orang yang belum mencapai KKTP, yaitu Silvi dan Fitri. Mereka harus ikut program remedial. Nanti Ibu berikan tugas kepada Fitri dan Silvi untuk lebih memahami lagi materi surat Atin dan isi kandungannya. Nanti Ibu bimbing di jam yang terpisah. Apakah kalian semua mengerti? Mengerti. Nah, jadi untuk kesimpulan materi kita pada hari ini adalah ada beberapa isi kandungan dari surat Atin yang harus kita tahu, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah perintah Allah untuk bersyukur kepada kita sebagai makhluknya, untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita selaku umatnya. Karena kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita kufur atas nikmat yang telah diberikan Allah, karena niscaya siksa Allah akan pedih. Nanti kita akan ditempatkan di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, kita harus percaya bahwa hari pembalasan itu pasti ada. Apa yang kita lakukan di dunia, maka nanti akan ada balasannya di akhirat kelak. Apakah kalian sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, untuk itu kalian juga harus bisa menerapkan isi kandungan dari surat Atin dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sekarang kita semua akan membacakan surat Atin bersama-sama.
kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu mau bertanya dulu bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan.